Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Selamat menyaksikan video tentang hukum ketenagakerjaan pada pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini ya, kita akan membahas tentang hubungan ketenagakerjaan. Adapun sub-sub yang akan saya berikan dalam materi ini, yang pertama adalah tentang subjek hukum ketenagakerjaan. Jadi subjek itu uh, menyangkut tentang siapa saja yang terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Nah, kemudian kita akan ke hubungan kerja, tentang perjanjian kerja, tentang peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama atau yang sering disebut sebagai PKB. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang outsourcing ya, biar ada update ilmu yang meskipun sebenarnya itu hal yang sudah lama ya, sudah lama terjadi, cuman semakin kesini penggunaannya semakin masif gitu. Perlu kita bahas sebagai update dalam ilmu hukum ya. Baik, setelah minggu kemarin kita membahas tentang orientasi hukum ketenagakerjaan, kita akan bahas tentang hubungan kerja. Tapi sebelum jauh kita ke hubungan kerja, ya, kita akan membahas 5 subjek ya, 5 subjek tentang dalam hukum ketenagakerjaan. Siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Pada waktu lalu ya, saya membahas tentang kenapa kemudian hukum ketenagakerjaan penting untuk dibahas. Nah, salah satunya adalah hubungannya dengan resource, hubungannya dengan kekuasaan atau kedaulatan, dan hubungannya dengan kesejahteraan. Nah, kedaulatan sendiri adalah negara, research dan pertumbuhan investasi itu bidang ekonomi, dan kemudian kesejahteraan itu upayanya kaitannya dengan buruh ya. Jadi sebenarnya dari 5 ini, antara pekerja, pemberi kerja, organisasi pekerja atau organisasi pengusaha, dan kemudian pemerintah atau penguasa, sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi 3 kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, pekerja ini kepentingannya adalah kesejahteraan, memberi kerja atau kemudian pengusaha yang sering kita kenal orientasinya kepada pertumbuhan ekonomi atau perkembangan modal. Kemudian organisasi pekerja kepentingannya adalah membela kepentingannya buruh ya. Ini sebenarnya saling berkaitan. Dan kemudian organisasi pengusaha ya melindungi kepentingannya pengusaha gitu. Nah, ketika kemudian dua kepentingan ini saling saling bersitegang gitu ya, saling bersitegang, dan di sini adalah peran pemerintah atau penguasa sebagai regulator, sebagai menentukan aturan yang sah, sebenarnya mana yang harus ditempuh oleh dua-duanya agar bersikap adil dan bisa memberikan kepentingan yang sama-sama adil bagi setiap pihak. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pekerja ya. Sebenarnya pekerja itu siapa? Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita akan mengenal tenaga kerja dan kemudian pekerja. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan ya, guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kalau kita baca secara definitif, keduanya adalah sama, yaitu worker atau pekerja. Saya istilahkan worker biar agak netral ya, kalau pakai pekerja nanti definisinya sama, tapi kalau untuk tenaga kerja nanti sama. Nah, kalau kita perhatikan ya, secara sederhana definisi keduanya adalah sama. Yang pertama mampu melakukan pekerjaan, kemudian yang kedua adalah setiap orang yang bekerja. Nah, kira-kira itu sama, tetapi sebenarnya keduanya itu berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah tenaga kerja
itu bukan bukan pekerja. Tenaga kerja yang pernah saya bahas di pertemuan pertama itu dia hampir sama dengan angkatan kerja, meskipun sebenarnya angkatan kerja adalah orang-orang yang berada dalam usia produktif kerja. Jadi tenaga kerja sebenarnya definisinya adalah orang-orang yang masuk secara usia masuk dalam usia-usia produktif kerja, yaitu antara 15 tahun sampai 60 tahun kalau nggak salah ya, karena nanti datanya sebenarnya beda-beda gitu ya. Nah, tenaga kerja itu tapi dia belum pasti bekerja. Tenaga kerja itu belum pasti bekerja. Kalau pekerja, definisinya dia setiap orang yang bekerja. Pekerja itu pasti bekerja. Jadi pekerja itu bagian dari tenaga kerja, tapi tenaga kerja belum tentu masuk pekerja. Nah, tenaga kerja sendiri ya kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah orang-orang yang dalam usia produktif kerja antara 15 tahun sampai 60 tahun, kalau nggak salah 60 atau 65 gitu lah. Jadi mulai dari 15 tahun yang sedang bekerja, mencari kerja, di PHK ataupun sedang cuti untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi angkatan kerja itu adalah orang-orang, ya saya ulangi lagi, orang-orang yang sedang bekerja, sedang mencari kerja, sedang tidak bekerja, ya, atau sedang cuti bekerja. Jadi sebenarnya dia ada dalam lingkaran pekerjaan gitulah. Ada yang di PHK, ada yang sedang cuti, atau ada yang sedang melakukan pekerjaan tetapi dia perjalanan dinas ya, ikutnya pekerjaan juga ya. Nah, itu angkatan kerja. Ada juga bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah orang-orang yang di usia produktif tapi tidak bekerja. Emang ada Pak? Ada. Misalnya ibu rumah tangga, itu kan nggak bekerja. Karena definisi pekerjaan itu harus tetap ada buruh gitu, ada buruh, ada pekerja, ada pemberi kerja, ada upah, ya, kira-kira seperti itu nanti kita bahas. Nah, bukan termasuk kalian mahasiswa. Mahasiswa kan dalam usia angkatan kerja, tapi kalian kan nggak bekerja kecuali yang sudah bekerja ya. Tapi mahasiswa sebenarnya digolongkan sebagai bukan angkatan kerja. Dia tenaga kerja tapi bukan angkatan kerja, karena dia tidak terlibat dalam dunia kerjaan ya. Atau kemudian orang yang sedang berpendidikan itu bukan angkatan kerja, atau orang yang sakit yang tidak memungkinkan dia bekerja gitu, ada gitu ya. Jadi perlu kita bahas seperti itu. Nah, kenapa dibedakan? Karena domainnya berbeda gitu. Domainnya berbeda. Domain tenaga kerja ya itu nanti domainnya pemerintah. Kalau domainnya pekerja ya itu nanti domainnya perusahaan. Loh, kok bisa gitu? Iya, tenaga kerja itu termasuk juga para penganggur, para pencari kerja, orang yang sedang di PHK, orang yang sedang cuti kerja, atau orang yang mencari kerja gitu ya. Kira-kira itu. Nah, itu kan sebenarnya urusannya pemerintah. Urusan pemerintah memberikan mereka pekerjaan. Domainnya sudah hukum publik ya. Domainnya sudah hukum publik yang kemudian hanya bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Membuka lapangan kerja itu kan sebenarnya tugas pemerintah. Pemerintah hanya memberikan izin kepada perusahaan untuk memberikan lapangan kerja dengan syarat-syarat tertentu ya. Membuka lapangan kerja tetap domainnya pemerintah. Nah, termasuk ini, termasuk mereka, termasuk para pencari kerja, orang yang di PHK itu urusannya pemerintah. Makanya kemarin ada program kartu prakerja. Lihat ya, itu kan dikasih pelatihan-pelatihan ya, meskipun kontroversi, tapi itu domainnya pemerintah, bukan domainnya pengusaha. Ya, domain pengusaha di sini dia sudah ngurusi pekerjaan. Kenapa domain pengusaha di bekerja? Karena sudah ada hubungan kerja, ya. HB ya nanti sudah ada hubungan kerja. Jadi domainnya sudah di sini. Domain itu ya urusan kewenangannya sudah dengan pekerja. Tenaga kerja urusannya pemerintah, membuka lapangan kerja, terus kemudian memberikan pelatihan kerja, atau kemudian memberikan informasi pekerjaan, misalnya TKI atau apa, itu domainnya pemerintah, bukan domainnya pengusaha.
Adapun pengusaha terlibat dengan izin pemerintah, ya, dengan izin pemerintah itu yang harus kita bedakan terlebih dahulu ya. Jangan sampai kalian hukum ketenagakerjaan dapat A tapi ditanya tenaga kerja dan pekerja nggak tahu. Kayaknya itu ya mas ya gitu jawabannya. Nyelempeng. Padahal di undang-undang tenaga kerjaan ada, kalian tinggal tinggal bukan, nanti saya share juga ya undang-undang ketenaga kerjaan. Nah itu perbedaannya adalah perbedaan domain saja ya. Tenaga kerja domainnya pemerintah, kemudian bekerja domainnya pengusaha. Meskipun pemerintah juga bisa terlibat dalam urusan pekerja ya, misalnya dalam pemberian penentuan upah minimum itu dari pemerintah ya, atau kemudian penyelesaian hubungan industrial itu termasuk kekuasaan yudisial yang pemerintah bisa terlibat. Nah itu tentang pekerja sendiri. Kemudian yang kedua ada pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan dibagi menjadi antara pengusaha dan perusahaan. Di sini pemberi kerja diartikan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, ada pengusaha, kemudian pengusaha diartikan di sini orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Ada orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Dan kemudian ada perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Ini definisi pengusaha ya. Kemudian perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan bayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Misalnya yayasan. Nah, itu dibedakan gitu ya. Dibedakan antara pengusaha ya dan kemudian dengan perusahaan. Nah, sebenarnya bedanya apa? Bedanya di sini adalah ini mendefinisikan badan hukumnya saja, yaitu orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan. Ini juga sama. Pengusaha yang diartikan seperti itu, artinya dia hanya mempresentasikan subjek hukum ya, antara person, ini kan person, ini reh person ya kan. Persekutuan badan hukum kan reh person kan, bukan kan ada dua kan, subjek hukum orang dan badan ya kan, badan hukum ya kan ada dua. Nah kemudian untuk perusahaan dia sudah sudah dibebani tanggung jawab tentang ini, sudah definisikan mempekerjakan buruh dengan membayar upah ya. Jadi arti perusahaan di sini itu ada bukan perusahaan yang di undang-undang PT ya. Di undang-undang PT nanti beda lagi. Dan ini dalam definisi dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu di sini mendefinisikan tentang mempekerjakan pekerja. Nah, ini ada mempekerjakan orang lain. Sudah ada unsur memberikan pemerintah, unsur memberikan pekerjaan ya, dengan membayar upah atau imbalan lain. Ini bisa PT ya, CV dan lain-lain. Ini kemudian saya yayasan, kayak UMK itu yayasan. Jadi sudah masuk perusahaan yang kemudian mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan. Mempekerjakan orang lain termasuk saya ya, dosen itu pekerja. Kalau ikut analisa kelas ya, sebenarnya orang hidup di dunia ya juga kalau nggak jadi buruh jadi pengusaha gitu kan. Dosen juga buruh kan, kita termasuk buruh juga ya, karena ada unsur pekerjaan gitu. Nah, kemudian itu dua pengusaha. Yang ketiga ada serikat buruh ya. Di sini saya artikan serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Jadi yang saya bold ini
Unsur-unsur pentingnya saja ya, dari jadi serikat pekerja itu intinya dibentuk oleh pekerja, mau di perusahaan maupun di luar perusahaan ya, yang berguna untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Nah, ini unsur-unsurnya penting aja. Kalau kemudian orang hukum itu definisi paling enak itu ya mendefinisikan unsur-unsurnya. Kalau mau apal cepet gitu ya. Ya kayak tindak pidana pencurian, setiap orang yang mengambil barang tanpa izin pemiliknya gitu, untuk dengan maksud untuk dimiliki. Nah, itu kan unsur-unsur tindak pidana. Ndak kalau bisa itu dijabarkan enak, hafal sendiri nanti. Nah, ini unsur serikat buruh. Kita akan bahas khusus serikat buruh nanti di pertemuan ke depan ya. Kita akan bahas satu sesi tentang serikat buruh. Ini kita insight sedikit saja. Ada gabungan pengusaha ya, gabungan pengusaha sama dengan gabungan serikat buruh, didirikan untuk kepentingan pengusaha, dan ini di undang-undang ketenagakerjaan definisinya nggak ada, dan beberapa aturan juga nggak ada. Tapi bisa kita artikan, bisa kita definisikan sendiri ya, gabungan pengusaha untuk mengurusi kepentingan pengusaha, masuk dalam perburuan, perizinan, kepentingan pasar atau kepentingan lain yang sejenis. Kita tahu banyak, ada IKADIN ya, ada IWAPI, API, Asosiasi Pertekstil, dan banyak lagi, banyak banget organisasi pengusaha. Ada organisasi pengusaha Muslim, organisasi pengusaha Minang, atau banyak banget ya. Dan yang terkenal organisasi pengusaha yang berurusan dengan masalah ketenagakerjaan adalah APindo ya, APindo. Ini mengurusi ketenagakerjaan. Kemudian ada pemerintah yang kelima, terakhir, atau penguasa yang membidangi tentang ketenagakerjaan. Beberapa diantaranya adalah Balai Latihan Kerja ya, BLK. Anda lihat itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Balai Antar Kerja Antar Negara AKAN, Antar Kerja Antar Daerah AKAT, yang lembaga-lembaga yang memiliki fungsi untuk menyalurkan tenaga kerja untuk bekerja baik sektor formal maupun informal. Ada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan yang menyelesaikan berbagai macam perburuan, terutama dalam hal PHK gitu ya. Itu 5 subjek. Nah, ini kita bahas penting dulu ya tentang kemarin, yaitu ini hubungan ya yang sempat kita bahas antara hukum dan penegakan hukum, ekonomi dan investasi, tenaga kerja, hak dan kewajiban itu saling tarik menarik ya, saling tarik menarik. Tenaga kerja pengennya buruhnya semuanya sejahtera, yang kepentingan ekonomi pengennya modal berkembang semakin banyak apapun caranya. Ini juga sama, apapun caranya. Sedangkan pemerintah ingin menegakkan kewibawaannya dengan menegakkan hukum karena sudah menjadi tugasnya. Nah, untuk ini diwakili oleh pemerintah ya, kemudian pekerja mewakili kepentingannya sebagai kesejahteraan, dan pengusaha sendiri menginginkan modalnya bertambah banyak gitu ya. Itu semuanya saling sendiri-sendiri ya, ini pengennya ini pengennya ini pengennya ini. Tapi di sini ada satu kepentingan yang mereka harus berdiri bersama-sama untuk semuanya biar seimbang, yaitu di dalam undang-undang ketenagakerjaan ini. Baik, mari kita lanjutkan kembali. Kita ke submateri yang kedua, yaitu hubungan kerja. Nah, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja ya. Ini ya, ingat ya. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Nah, ini saya boleh lagi, kurang tadi ya di awal. Berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, unsur upah, dan unsur perintah. Itu adalah hubungan kerja. Hubungan kerja sendiri semacam perikatan gitu ya. Nah, hubungan kerja hubungan yang timbul ya berdasarkan perjanjian kerja ya. Perjanjian kerja yang punya unsur, sekali lagi, pekerjaan, upah, dan perintah di pasal 115 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, unsur hubungan kerja ada 3, ada pekerjaan, ada upah, ada perintah. Jadi intinya setiap perjanjian kerja yang memiliki unsur ini, pekerjaan, unsur upah, dan unsur perintah, arti itu sudah namanya hubungan kerja, dan itu diatur dalam undang-undang sendiri. Ada perjanjian kerja, misalnya ada pekerjaan, ada perintah, tapi nggak ada upah, itu bukan hubungan kerja.
atau kemudian ada upah, ya, ada pekerjaan tapi nggak ada perintah, bebas-bebas saja, ya itu bukan hubungan kerja karena nggak ada nggak ada subordinasi gitu ya, nggak ada ordinasi, nggak ada order, nggak ada sesuatu ketetapan yang bisa memberikan perintah. Nah itu tiga hal yang harus kalian pahami dalam hubungan kerja. Yang pertama ya, pekerjaan, upah, dan perintah. Kemudian yang kita definisikan pertama-tama pekerjaan, yaitu prestasi ya. Tahu prestasi ya? Prestasi itu sesuatu yang harus dipenuhi. Di perdataan adalah prestasi sesuatu yang harus dipenuhi. Terus ya ini 2 kali Nobel secara pribadi oleh pekerja akibat dilakukan perikatan dengan pemberi kerja. Jadi pekerjaan itu definisinya ya, ini karena nggak ada definisinya, saya definisikan sendiri, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan ya secara pribadi. Nah ini secara pribadi oleh pekerja akibat dilakukannya perikatan dengan pemberi kerja. Perikatannya adalah hubungan kerja tadi berdasarkan perjanjian kerja. Nah yang harus dilakukan ini secara pribadi ini penting ya, karena tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Misalnya Anda bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan ya, karyawan di perusahaan bagian marketing misalnya ya. Anda harus, itu prestasinya adalah misalnya Anda harus menjual produk selama sejumlah 1000 produk gitu ya dalam 1 bulan misalnya. Ya, harus dipenuhi secara pribadi. Itu tugas Anda sendiri berdasarkan kontrak. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain ya, kecuali atas izin pemberi kerja atau kemudian dalam peraturan perusahaan atau kemudian perjanjian kerja bersama itu membolehkan Anda prestasi yang Anda lakukan itu dilakukan secara diwakilkan pada orang lain, dialihkan, nggak bisa, kecuali di situ memperbolehkan. Ya misalnya Anda misalnya ya dikasih 1000 ditarget ya, misalnya ditarget 1000 buah harus terjual selama 1 bulan gitu. Misalnya Anda butuh orang gitu, tapi perusahaan nggak mengizinkan, ya nggak bisa gitu. Kecuali Anda butuh orang untuk membantu Anda, perusahaan mengizinkan, ya it's no problem, ya, it's no big deal, nggak apa-apa. Nah itu unsur pekerjaan seperti itu ya. Ada 3 unsur, ada prestasi, ada secara pribadi, dan bekerja. Jadi di KUH Perdata kayaknya ada ya 1605 apa ya, pasal 1605 saya nggak lupa. Pekerjaan itu sesuatu yang harus dilakukan secara pribadi. Karena kontrak Anda secara pribadi, bukan dilakukan oleh orang lain. Nggak bisa pekerjaan Anda digantikan oleh orang lain secara seenaknya, nggak bisa. Nah kemudian yang kedua ya, ada upah. Upah ini apa? Upah itu hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Nah ini masih ya, dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut satu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan ya bagi buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan. Jadi upah itu adalah hak pekerja atau buruh dan kewajibannya para pengusaha. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan ya, atas suatu pekerjaan yang telah Anda lakukan ya, berdasarkan kesepakatan. Nah ini dinyatakan dalam bentuk uang sebenarnya agak karena di masa modern ini banyak pekerjaan yang mungkin gaji nggak dalam bentuk uang sih, misalnya aset gitu kan. Ada pekerjaan misalnya Anda kerja 5 tahun misalnya di dealer motor gitu ya, terus Anda dikasih motor selama Anda loyalitas berapa tahun. Itu kan bagian dari tunjangan juga kan di sini kan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, itu masuk tunjangan juga kan. Berarti itu bagian dari upah. Nah,
apakah kemudian itu bukan upah atau seperti apa? Karena perkembangan sekarang banyak perusahaan menawarkan bentuk lain dari upah yang nggak hanya bentuk uang, misalnya aset atau kemudian liburan atau apa, ya, itu kan bagian, itu kan hak pekerja ya, dan imbalan atas suatu pekerjaan yang Anda lakukan. Misalnya seperti tadi Anda bekerja di dealer motor selama 5 tahun, itu kan nggak ujuk-ujuk perusahaan ngasih nih buat kamu, tapi kan ada suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, ada hal yang selesai Anda lakukan. Tidak bisa upah itu kemudian diberikan pada orang yang males-malesan doang, kan pasti males-malesan pasti dipecat gitu ya. Tapi ada sebab, ada sebab kenapa Anda memperoleh upah. Sebabnya adalah itu hak Anda ya, dan itu adalah kewajiban pengusaha ya, dan kemudian itu diberikan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Ya, itu definisi upah. Kemudian definisi ketiga yaitu perintah. Perintah itu relasi kuasa antara pekerja dan pemberi kerja yang mendudukan pemberi kerja kuasa untuk memerintahkan pekerja berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi ini yang jadi, kemarin ada pertanyaan bagus ya, apa ini mana? Ada pertanyaan bagus. Ada pertanyaan bagus, Pak. Kenapa kemudian relasi buruh dan apa? Relasi buruh dan pengusaha itu ada dalam asimetri, bukan dalam simetri atau saling sejajar. Ya karena ada unsur perintah. Karena ada unsur perintah ini, ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu apa sih? Relasi kuasa itu kalau kita gambarkan, ada yang memerintah, ada yang diperintah. Itu relasi kuasa. Kalau pinjam puisinya Rendra itu ada yang duduk dan ada yang diduduki gitu kan. Dan ada orang, ada di atas, ada di bawah gitu, bukan dalam posisi yang sejajar. Jadi ini yang kemudian membedakan antara perjanjian kerja ya, perjanjian pada umumnya dengan perjanjian pada umumnya, yang dimana kedua belah pihak sama-sama dalam kesetaraan. Tapi di dalam perjanjian kerja ada perintah. Unsur perintah ini unsur yang memberikan satu pihak untuk memerintahkan pihak yang lain. Dalam hal ini yang berkuasa untuk memerintah adalah pemberi kerja, sedangkan yang diperintah adalah pekerjanya. Jadi perikatan ini memungkinkan orang untuk menundukkan diri sebagai orang yang diperintah maupun menundukkan diri sebagai orang yang memerintah. Iya kan? Kalau Anda mau jadi buruh ya, Anda jadi buruh berarti kan, dan Anda melakukan perikatan ya, kemudian melakukan hubungan kerja, buat perjanjian kerja, berarti kan Anda menundukkan diri untuk diperintah. Karena nggak mungkin buruh merintah penguasa, buruh minta pengusaha. Kebalik itu namanya. Yang butuh kan dulunya sama-sama butuh. Yang butuh itu kan sebenarnya kan pengusaha, ya sama-sama butuh. Pengusaha butuh sesuatu nih, butuh modalnya berkembang. Biar butuh modalnya berkembang, dia nggak bisa melakukan sendiri. Agar dia bisa melakukan hasilnya itu efektif, dia bayar orang, yang bayar orang, saya beli tenaga kamu, kira-kira seperti itu. Kalau beli tenaga kamu bisa saya perintahkan apapun. Kamu kesana ke dinas ngurus izin, kamu kesana ke pasar, riset konsumen, kamu kesini untuk ini. Nah seperti itu, dia ada kekuasaan untuk melakukan, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Itu termasuk kuasa. Kamu minggu ini jangan riset dulu deh, kayaknya pasarnya sedang agak nggak bagus, misalnya seperti itu dari yang punya perusahaan. Nah itu yang membedakan kemudian relasi antara relasi pengusaha dan
pekerja itu susah untuk didudukan dalam bingkai yang simetris, agak susah karena di satu sisi kepentingannya saling berbeda, tapi di satu sisi memungkinkan keduanya untuk saling mendudukan dalam relasi yang saling berbeda gitu ya. Relasinya kuasa itu atas bawah, bukan horizontal, relasinya itu vertikal gitu kan. Ada yang memerintah, ada yang diperintah. Ya, istilahnya Rendra itu, Wes Rendra itu puisinya sajak sepatang lisong ya. Ada yang duduk, ada yang diduduki gitu kan. Ada yang memerintah, tidak horizontal seperti perjanjian yang lain. Misalnya ada perjanjian jual beli itu kan dalam hal kesetaraan. Tapi dalam pekerjaan ya, dalam perjanjian kerja itu nggak setara. Sebenarnya dari awal sudah nggak setara. Karena apa? Karena pengusaha bisa memerintahkan apapun kecuali ya dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan, dikecualikan dalam peraturan perusahaan, atau dikecualikan dalam perjanjian kerja bersama. Nanti kita akan bahas sebagai dasar perjanjian kerja di situ. Kemudian hubungan kerja ya terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Ya, ini pasal 51 ya. Jadi ilustrasinya gini, buruh sama pengusaha membuat perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini menjadi dasar dari hubungan kerja. Nah, kita tahu ya di hukum perdata ada perikatan ya. Nah, ini hubungan kerja ini termasuk perikatan yang lahir dari undang-undang. Ya, meskipun ada unsur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha, tapi hubungan kerja ini diatur di undang-undang. Dan kita bisa lihat dalam syarat-syarat sah perjanjian kerja yang ada di 13 KUH Perdata itu di take down di undang-undang di pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini kita bisa lihat pasalnya hampir sama semua ya. Perjanjian kerja dibuat atas dasar yang pertama kesepakatan, kedua ya ini kesepakatan, kemudian kecakapan ya, ada pekerjaan yang diperjanjikan, ada pekerjaan, dan kemudian pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Nah ini ada 4, ini sama 1320. Yang pertama ada kesepakatan, ada kecakapan, ada pokok persoalan tertentu, dan ada sebab yang tidak terlarang ya, suatu sebab yang tidak, atau istilahnya kausa yang halal ya di KUH Perdata. Nah, 2 ini adalah syarat subjektif dan 3-4 ini adalah syarat objektif. Ya kan? Nah, ini sama juga. Ini syarat subjektif, ini syarat objektif. Dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila kemudian tidak kemudian melanggar. Misalnya kita fokus di perjanjian kerja aja ya. Di perjanjian kerja misalnya kedua belah pihak sebenarnya tidak sepakat karena salah satu pihak ada di bawah paksaan ya. Atau kemudian yang melakukan perjanjian kerja masih di bawah pengampuan, dia belum cakap. Maka ya, kalau kemudian di kemudian hari terbukti ya salah satu pihak ternyata tidak sepakat atau salah satu pihak itu belum cakap melakukan perbuatan hukum atau masih di bawah pengampuan, itu dapat dibatalkan ya. Ini sama juga dengan 1320. Ini ada di pasal 53, nanti dibuka sendiri. Enggak semua saya masukkan. Ini 1320 sama. Kalau Anda membuat persetujuan atau perjanjian salah satu pihak tidak sepakat atau kemudian salah satu pihak belum cakap ya, itu dapat dibatalkan. Ya, suatu hari dapat dibatalkan. Bisa dilanjutkan kembali kan, misalnya oh yaudahlah kesepakatannya sama deh. Saya waktu itu belum sepakat, sekarang sepakat misalnya, nggak jadi batal. Tapi misalnya ya yang ini ada perjanjian nomor tinggi adalah syarat objektif. Kalau syarat subjektif itu perjanjian kalau dilanggar dapat dibatalkan. Kalau syarat objektif, misalnya ada pekerjaan yang diperjanjikan ternyata nggak ada, atau pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau peraturan perundang-undangan, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Batal demi hukum berarti perjanjian itu tidak pernah dianggap ada. Misalnya pekerjaan yang dijanjikan nggak ada,
Kamu dijanjikan jadi koki di restoran A gitu, ternyata pekerjaannya nggak ada, atau perjanjiannya ternyata Anda harus membobol bank gitu kan. Itu bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan perundangan yang berlaku. Nah, perjanjian kerja itu batal demi hukum. Artinya tidak pernah dianggap ada, nggak sah. Sama juga Anda membuat persetujuan atau perjanjian suatu persoalan tertentu kan, atau hal tertentu. Misalnya Anda jual belinya tentang matahari, itu kan suatu hal yang nggak bisa diraba. Atau Anda jual beli tentang coupling di alam goib misalnya gitu kan, itu kan nggak bisa dinalar kan, nggak ada kan, bukan nggak ada tapi sesuatu yang tidak bisa dijangkau gitu kan. Nah, bukan hal tertentu, bukan pokok persoalan tertentu. Atau Anda berjanji untuk mencuri di rumah orang, itu batal demi hukum, sudah nggak bisa, bukan lagi objek perjanjian. Nah, itu perjanjian kerja dasarnya itu ya, ada syarat subjektif, ada syarat objektif ya. Syarat subjektifnya ini ya, syarat subjektif, nah ini syarat objektifnya ini kalau kemudian tidak dilakukan batal ya. Kalau ini batal demi hukum, Anda harus bisa bedakan ya, dibatalkan, dapat dibatalkan, dan batal demi hukum. Kalau anak hukum nggak tahu apa, memalukan ya, karena ini hal-hal dasar. Saya sebenarnya perdata itu nggak seneng, karena paling banyak istilah Belandanya itu ya di perdata sama pidana. Saya perdata nggak begitu nggak begitu konsen. Tapi Anda minimal, misalnya Anda menginginkan ahli pidana, Anda dasar-dasar perdata harus tahu gitu, tetap harus tahu ya. Minimal syarat sah perjanjian lah. Saya paling bisa syarat sah perjanjian, karena paling paling mudah diingat 1320 KUH Perdata, atau PMH 1298 itu kan, 1358 apa ya, saya nggak lupa ya, PMH. Dan yang lain-lain lah, ada dasar-dasarnya harus tahu, misalnya membedakan PT dan CV atau apa. Perdata pidana juga sama, yang konsen di perdata ya paling enggak membedakan penyidikan dan penyelidikan Anda harus tahu gitu kan. Atau yang eh, apa pidana minimal tahu sedikit tentang tata negara, misalnya membedakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, atau membedakan fungsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu paling nggak dasar-dasarnya tahu. Nggak bisa kita tahu semuanya, sepertinya nggak bisa lah, nggak mungkin, tapi paling nggak dasar-dasarnya kita tahu. Oke, kita lanjut. Nah, perjanjian kerja itu yang seperti kita tadi katakan adalah tidak boleh bertentangan dengan, atau dalam skausa yang halal ya, tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dan acuannya kita membuat perjanjian kerja adalah 3 hal. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, nggak boleh bertentangan dengan ini ya. Ada perjanjian kerja bersama, yaitu perjanjian yang dibuat oleh serikat buruh atau gabungan serikat buruh dengan pengusaha, atau kemudian peraturan perusahaan yang dibentuk oleh para karyawan dengan pengusaha. Nanti kita akan bahas dua ini ya, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Ini saya nggak cepet ya, karena materinya cukup banyak, dan nanti sebenarnya hanya mengcopy tentang di peraturan perundang-undangan saja. Nanti saya share juga. Kita akan bahas dua ini nanti ya. Perjanjian kerja harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Peraturan perundang-undangan nggak usah kita bahas ya, terlalu lama dan bukan konsen utama di hukum ketenagakerjaan. Oke, pertama kita akan bahas tentang perjanjian kerja terlebih dahulu. Harus dibuat tertulis, dan sekurang-kurangnya memuat ini: nama, alamat perusahaan, jenis usahanya apa, nama, jenis kelamin, umur dan pekerja, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah, dan cara pembayarannya gimana, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha, kemudian jangka waktu perjanjian kerja sampai kapan berakhir, tempat dan tanggal perjanjian kerja, dan tanda tangan. Kemudian ketentuan huruf E dan F ya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan seperti yang saya katakan tadi, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang saya katakan tadi ya.
bahwa E dan F yaitu pekerja upah dan syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban. Ini karena sudah diatur di aturan perundang-undangan, di pengaturan tentang pengupahan itu sudah ada ya. Dan ini juga syarat-syarat hak dan kewajiban juga sebenarnya sudah diatur. Jadi ya utamanya teknisnya di peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Sebenarnya sudah diatur. Nah, perjanjian kerja yang telah ditandatangani dan telah selesai harus dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja atau buruh masing-masing dapat 1. Ini ketentuan dalam undang-undang. Jadi Anda berhak ya, Anda berhak dan pengusaha wajib ya, perjanjian kerja itu dibuat rangkap 2 ya. Satu untuk pekerja, satunya untuk pengusaha. Jadi biar dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Baik, kita lanjutkan tentang perjanjian kerja, jenis-jenis perjanjian kerja. Yang umum diketahui adalah perjanjian kerja ada 2 hal, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang diatur di pasal 57 sampai 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT yang diatur di pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, apa bedanya itu? Mari kita bahas terlebih dahulu. PKWT atau pekerjaan kerja untuk waktu tertentu yaitu didasarkan jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu. Jadi kontrak kerjanya yang diberikan adalah pekerjaan ini ada batasnya, yaitu sampai kapan atau kemudian pekerjaan ini selesainya kapan gitu kan. Misalnya Anda PKWT, Anda kontrak kerja dengan perusahaan B untuk membuat website misalnya kan, itu ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya, Anda dikasih waktu sebulan misalnya agar ini selesai. Nah, setelah itu Anda nggak memiliki hubungan kerja lagi dengan pemberi kerja itu. Kan unsur-unsurnya semuanya memenuhi kan. Ada hubungan kerja, ada pekerjanya, ada pemberi kerja, ada upah, dan ada perintah. Itu kan memenuhi semuanya. Misalnya Anda diperintahkan membuat website, itu tetap hubungan kerja. Ya kan? Ada pemberi kerja tetap ada. Atau kemudian Anda membuat buat jalan atau apalah gitu kan, sesuatu yang hubungan kerja yang selesainya telah ditentukan dari awal atau kemudian terbatas pada satu pekerjaan tertentu atau produk tertentu saja gitu kan, itu PKWT. Nah, PKWT itu dibuat secara tertulis, ini di undang-undang ya, harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Dan kemudian apabila dibuat secara tidak tertulis, maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Jadi kalau mau mudah membedakan antara PKWT dan PKWTT, PKWT itu pekerja tidak tetap, PKWTT ya, atau pekerja untuk waktu tidak tertentu itu pekerja tetap ya. PKWT itu tetap ya, ini ya. Nah, untuk gampangnya saja lah, PKWT itu tidak tetap ya. Untuk PKWTT itu pekerja tetap gitu ya. Pekerja tetap itu apa? Pekerja tetap itu yang tidak ada jangka waktunya. Anda misalnya diangkat sebagai pegawai tetap, ya udah nggak akan ada berakhirnya pekerjaan Anda kecuali kecuali Anda meninggal dunia, sudah dinyatakan pensiun oleh peraturan perusahaan, atau kemudian Anda memutuskan hubungan kerja secara sendiri atau kemudian oleh perusahaan atau apa gitu. Itu PKWTT nggak ada jangka waktunya gitu. Kalau PKWT ada jangka waktu atau kemudian sampai satu pekerjaan tertentu selesai gitu. Itu PKWT, dan PKWTT bedanya seperti itu saja. Dan ini gini, PKWT dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia, dan apabila tidak dibuat secara tertulis, Anda dinyatakan sebagai PKWTT atau pekerja tetap. Jadi misalnya Anda ya kerja di satu perusahaan ya, kerja di satu perusahaan, Anda kerja perjanjiannya menggunakan lisan saja, tidak ditulis ya, atau tidak menggunakan bahasa Indonesia. Le, kowe kerja neng kene, ngewaki ning perusahaanku. Nah, apabila tidak ada kontrak kerja, Anda dianggap sebagai pegawai tetap. Itu peraturan undang-undangan.
Meskipun di lapangan kita banyak tahu banyak hal yang lain dari undang-undang, ya itu sudah sudah biasa. Tapi ketentuan undang-undang seperti itu ya. Nanti Anda baca sendiri nah, di pasal 57 sampai 59. Kalau PKWT tidak dibuat secara tertulis, Anda dinyatakan sebagai PKWTT ya. Dan pekerjaan-kerja untuk waktu tidak tertentu, tidak adanya masa percobaan kerja. Masa percobaan kerja itu 3 bulan ya. 3 bulan setelah itu dan dibayar. Magang lah istilahnya lah, magang gitu kan. Karena biasanya siasat dari perusahaan-perusahaan itu ya, dia menginginkan PKWTT ya, menginginnya jadi pegawai tetap, tapi dicoba dulu setahun 2 tahun, nanti ada ketentuan nggak cocok gitu kan, nggak serak itu, kemudian keluar. Pengennya PKWTT, pengennya pegawai tetap, tapi prakteknya PKWT itu banyak dilakukan karena ya mungkin peraturan perusahaannya untuk PKWT, hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh itu banyak, melebihi dari PKWT, dan untuk perusahaan cukup susah untuk memenuhi itu. Jadi lebih baik untuk beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, diinginkan PKWT tetapi prakteknya PKWTT gitu. Ya itulah, nanti bisa kita diskusikan. Kalau teman-teman punya fenomena atau pernah mengalami hal serupa, ya kita diskusikan saja. Karena saya juga pernah mengalami. Saya kerja tanpa kontrak kerja dan sesuai peraturan harusnya saya pegawai tetap, tapi nggak juga, nggak langsung otomatis, gitu kan. Nggak ada kontrak kerja. Oke, itu untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ini apa saja yang kemudian didefinisikan sebagai pekerjaan kerja untuk waktu tertentu atau PKWT, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, atau pekerjaan yang diberikan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama itu 3 tahun, pekerjaan yang sifatnya musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Yang sekali selesai itu sebenarnya tadi ya, buat website atau buat buat suruh ngechat gitu misalnya ya, atau apalah, atau buat ini ya membuat sesuatu lah, atau pekerjaan yang penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, misalnya maintenance website atau instalasi gitu kan, itu kan nggak lama, itu bisa PKWT ya kan. Pekerjaan sifatnya musiman, misalnya apa nih, misalnya desain perumahan atau dinas-dinas itu biasanya desain perumahan, desain kantor mereka kalau mau Imlek atau mau Lebaran itu bisa, itu kan sifatnya musiman, ada waktu tertentu, itu bisa bekerja. Nah, itu PKWT, syarat PKWT seperti itu. Dan yang pertama, PKWT itu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Nah, ini yang banyak nih, PKWT dapat diperpanjang atau diperbarui, yaitu paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi PKWT Anda kalau kemudian kerja ya, kemudian PKWT kontrak 2 tahun ya, dan hanya bisa diperpanjang 1 kali saja, yaitu cuma 1 tahun. Dan itu kebanyakan kontrak 2 tahun biasanya diawali magang. Kalau diawali masa percobaan kerja itu harusnya PKWT, dan setahun itu harus sudah jadi itu PKWTT, harusnya sudah pegawai tetap. Tapi kadang prakteknya enggak. Prakteknya ya seperti yang kayak saya katakan tadi, pengennya PKWT tetapi prakteknya PKWTT gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah mau berakhir paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu harus ada pemberitahuan. Kemudian pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi tanggung waktu tenggang 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun. Dan apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, terutama ini nomor 4 ini, otomatis jadi PKWTT atau pegawai tetap. Ya, pegawai tetap itu nggak ada jangka waktu berakhirnya kapan, dan pekerjaan yang khusus tertentu nggak ada gitu kan. Makanya kalau PKWT ini yang saya katakan tadi sebenarnya dikhususkan untuk
pekerjaan yang sifatnya khusus dan khas yang tidak setiap hari kita menghadapinya gitu. Misalnya di perusahaan tertentu websitenya macet atau aplikasinya macet, ya tinggal panggil orang, ya untuk kontrak Anda perbaiki nih 2 bulan. Nah, itu PKWT sebenarnya. Nah, ini ada ketentuannya, bisa diperpanjang. Sebenarnya untuk pekerjaan yang bersifat tetap tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, perusahaan sampingan saja gitu. Dan kemudian PKWTT ya dapat mensyaratkan masa percobaan kerja, atau kadang kita sebutnya sebagai magang, paling lama 3 bulan. Dalam magang itu pengusaha dilarang bayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Jadi magang itu nggak boleh asal kalian ngasih upah gitu. Nah, bagaimana kemudian ketentuan magang dan bagaimana praktek magang, apakah sama dengan pekerjaan utama atau bagaimana ketentuan misalnya dari magang melakukan pelanggaran, itu diatur sendiri dalam peraturan perusahaan atau kemudian perjanjian kerja bersama antara serikat buruh ya, perjanjian kerja bersama dengan pengusahanya gitu. PKWTT ini seperti ini aja di pasal 60. Kemudian kita membahas tentang outsourcing ya. Outsourcing itu sebelumnya dikenal sebagai perjanjian pemborongan pekerjaan ya, yaitu perjanjian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Jadi gampangannya kalau outsourcing itu seperti ini ya. Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan pekerjaan oleh satu perusahaan dan kemudian itu diserahkan kepada perusahaan lain untuk menyelesaikan itu. Misalnya gini, misalnya ada perusahaan A, ada pekerjaan misalnya tentang kebersihan yang paling banyak ya. Ya makanya dia nyewa orang ya, dia membayar perusahaan B yang berfokus di penyedia ketenagakerjaan untuk kemudian dipekerjakan di situ. Jadi statusnya misalnya ya, perusahaan A yang membutuhkan tenaga kebersihan ini ya, kemudian tenaga kebersihan datang ke situ, statusnya di perusahaan yang lain, bukan di sini. Saya punya perusahaan ya, perusahaan saya A, saya butuh tenaga kebersihan. Terus Anda punya perusahaan outsourcing, perusahaan B. Status karyawannya adalah status karyawan perusahaan B. Kalau ada cleaning service ke saya, hak cleaning service itu juga harus dipenuhi. Yang dipenuhi adalah perusahaan B, bukan perusahaan A. Saya nggak wajib memenuhi nih berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerjanya yang Anda lakukan adalah dengan perusahaan B atau perusahaan Anda ya, sedangkan Anda dengan saya dengan Anda, perusahaan A dan perusahaan B ya, perjanjiannya lain, bukan perjanjian hubungan kerja, ya. Ya perjanjian bisnis ya, bukan perjanjian hubungan kerja, tapi yang person yang bertanggung jawab di situ bukan antara petugas cleaning service-nya dengan saya ya. Hubungan Anda sebenarnya dengan dia gitu, dengan perusahaan B gitu. Saya hubungannya dengan perusahaan B saja, nggak langsung dengan ini. Jadi misalnya saya ngasih perintah ya harusnya ke perusahaan B ya, kecuali ya di dalam perjanjian kerja itu misalnya ada klausula semua kebutuhan kebersihan dari perusahaan A bisa diperintahkan langsung kepada karyawan cleaning service yang ada di situ. Itu perjanjian pemborongan sebenarnya di situ. Nah, syarat dilakukan perjanjian pemborongan adalah terpisah dari kegiatan utama ya. Misalnya perusahaan kantor misalnya kantor bank gitu kan ya, ada cleaning service-nya biasanya kan ya, terpisah dari kegiatan utama. Nggak mungkin lah cleaning service jadi teller gitu gantiin, nggak bisa. Atau kemudian di kampus ya, satpam itu kan biasanya juga outsourcing juga kan, nggak mungkin saya nggak berangkat terus satpamnya ngajar, kan nggak bisa, karena terpisah dari kegiatan utama dan dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerjaan ya. Saya katakan tadi ada perintah langsungnya, pemberi kerjaan itu berarti yang menikmati jasa layanan gitu ya, atau penerima jasa itu pemberi pekerjaannya. Kemudian merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, jadi dia cuma kegiatan penunjang saja, nggak boleh dalam produksi utama ya, tidak menghambat proses produksi secara langsung, nggak seperti itu. Perjanjian pemborongan bukan seperti itu.
Misalnya misalnya tadi di kampus, nggak mungkin cleaning service ngajar kan, nggak mungkin, karena nggak sesuai dengan perjanjian kerjanya, dan nggak boleh harusnya. Nggak boleh terhambat. Misalnya di pabrik juga kan ada satpam, dia suruh ngurusi produksi barang, nggak boleh. Kewenangannya dia hanya tertentu saja gitu. Dan kemudian tidak menghambat proses produksi secara langsung. Nomor 4, ya ini benar. Kemudian perusahaan yang melaksanakan perjanjian borongan harus berbentuk badan hukum. Nggak boleh perseorangan ya. Kemudian ini hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan borongan atau outsourcing tadi dibuat secara tertulis dan dapat didasarkan atas PKWT atau apabila memenuhi syarat bisa menjadi PKWTT maksudnya ya. Balik. Nah, kemudian pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan ya, yang dikatakan tadi, tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Yang saya katakan tadi, dia nggak boleh dengan pekerjaan utama atau core utama perusahaan itu, nggak boleh. Soalnya saya dulu kerja di perusahaan komunikasi ya, perusahaan konsultan PR. Saya misalnya media monitoring ya. Ada outsourcing tenaga kebersihan, dia nggak boleh terlibat langsung ya, tidak boleh terlibat digunakan jasanya untuk media monitoring gitu. Karena apa? Karena itu salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para pekerja. Dia tidak boleh dibekerjakan di luar apa yang telah jadi perjanjian kerja antara kedua belah pihak gitu. Nah, kemudian syarat-syarat perusahaan penyedia jasa, yaitu ada hubungan kerja yang saya katakan tadi, kemudian berbentuk PKWT atau PKWTT. Anda bisa jadi pegawai tetap, tapi tetap ya pegawai tetapnya Anda harus di perusahaan penyedia jasanya itu, bukan sama saya. Bukan sama orang yang memakai jasa Anda, nggak bisa. Kalau itu harus berarti hubungan kerjanya harus dengan saya gitu. Dan segala macam perlindungan upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia kan. Perusahaan penyedia berarti ya di mana para pekerja itu melakukan hubungan kerja. Tanggung jawabnya ya dengan hubungan penyedia hubungan kerja, di mana dia melakukan perjanjian kerjanya, ya tanggung jawabnya di situ, bukan sama saya gitu kan, bukan yang memakai penyedia kerja, enggak. Dan kemudian perjanjian perusahaan pemakai jasa dan penyedia jasa pemakai jasa, yaitu perusahaan dan penyedia harus menyantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini kemudian kita masuk ke peraturan perusahaan ya. Karena peraturan perusahaan sangat penting, salah satu acuan kita untuk membuat perjanjian kerja. Peraturan perusahaan ya, yaitu dilakukan apabila pengusaha mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang, yaitu wajib adanya peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kecuali ya, saya katakan di sini, kecuali perusahaan tersebut sudah memiliki perjanjian kerja bersama. Kalau perjanjian kerja bersama itu yang nyusun serikat buruhnya. Kalau nggak ada serikat buruh, maka buatnya peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan disusun dengan mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh. Jadi belum ada serikat buruh. Kalau nggak ada serikat buruhnya, bisa membuat peraturan perusahaan. Apabila tidak ada serikat buruh, maka perwakilan dilakukan oleh serikat buruh. Nanti ada klausula bagaimana kemudian ketika perjanjian kerja bersama, misalnya waktu berlakunya telah habis gitu ya, dan kemudian nggak ada kesepakatan, bisa membuat peraturan perusahaan dengan buat itu. Jadi peraturan perusahaan itu seperti itu ya, dibuat ya untuk perusahaan ya, yang minimal 10 orang harus ada peraturan perusahaannya. Dia mengatur apa saja, sekurang-kurangnya memuat 4 hal ini. Hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Dan saya katakan tadi, peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila bertentangan jadi batal demi hukum. Jadi misalnya Anda buat peraturan pekerjaan tentang durasi waktu melakukan pekerjaan Anda, pekerjaan di perusahaan ini minimal dilakukan selama 10 jam sehari gitu. Itu batal demi hukum udah, karena waktu maksimalnya adalah 8 jam dalam 5 hari kerja dan 7 jam dalam 6 hari kerja gitu kan. Sebenarnya lebih dari itu sudah dihitung lembur. Itu lemburnya nanti misalnya Anda buat peraturan yang lain gitu, nggak boleh. Nah itu sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh, kemudian syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan gitu. Nah, peraturan perusahaan ini berlaku 2 tahun dan wajib diperbaharui. Karena misalnya ada update gitu ya, update apa gitu. Apabila tengah jalan karyawan menghendaki berunding, maka perusahaan wajib mengakomodasi, maksudnya wajib menerima perundingan itu, dan apabila tidak mencapai kesepakatan, aturan berlaku sampai habis masa berlaku. Jadi misalnya di tengah jalan nih, peraturannya kok dirasa nggak efektif, atau kemudian merasa merugikan buruh gitu ya, buruh wajib bisa berunding, dan pengusaha wajib berunding juga. Dan kemudian kalau kemudian tidak sepakat, berarti peraturan yang lama itu yang berlaku sampai masa waktunya habis, yaitu 2 tahun. Nah, peraturan perusahaan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam waktu 30 hari sejak diterima. Jadi setelah sudah sepakat, diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Apabila sampai batas waktu tidak disahkan, aturan perusahaan yang diberikan itu otomatis berlaku. Apabila ada perbaikan, maka disampaikan pada pengusaha, dan 14 hari sejak diterima pengusaha wajib melakukan perbaikan. Kalau perubahan peraturan tersebut harus dan perubahannya ya yang telah dikembalikan oleh pejabat yang berwenang tadi harus dilakukan dengan persetujuan buruh, dan kemudian disahkan lagi. Dan setelah disahkan, pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan peraturan perusahaan kepada karyawan. Pak, misalnya ada perbaikan lagi dari pejabat berwenang, undang-undangnya belum mengatur bagaimana mekanisme itu. Kalau ada perbaikan gimana? Pak, ada perbaikan dari buruh nggak terima gitu, itu gimana? Mekanismenya belum ada. Kemudian kita ke perjanjian kerja bersama ya. Jadi perjanjian kerja bersama itu dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja atau buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Jadi kalau yang kita tadi peraturan perusahaan itu antar pekerja, bukan serikat pekerja. Serikat pekerja itu kumpulan para pekerja dalam jumlah tertentu dan anggota tertentu gitu ya. Tapi kalau perjanjian kerja bersama itu pengendara pengusaha dengan serikat pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Misalnya PTA punya serikat pekerja XYZ gitu ya. Maka yang perjanjian kerja bersama ini dilahirkan atas mufakat antara pengusaha dengan serikat buruh tersebut. Gitu kan. Penyusunan dilakukan secara musyawarah, dirumuskan secara tertulis dan berbahasa Indonesia. Apabila musyawarah pembuatan perjanjian bersama tidak menjadi kesepakatan, bisa diselesaikan lewat peradilan hubungan industrial. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Perselisihan kepentingan misalnya ya, atau perselisihan hak biasanya berkutat di situ. Nah, siapa saja serikat pekerja yang melakukan perjanjian kerja bersama itu ya, dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB ya untuk seluruh pekerja perusahaan buruh. Jadi misalnya ada 10 serikat buruh di perusahaan itu, PKB-nya yang peraturan perjanjian kerja bersamanya yang berlaku ya cuma satu. Mau serikat buruhnya 1000 sekalipun ya, lebih dari satu ya, yang berlaku PKB-nya tetap satu. Nah, bagaimana Pak kalau kemudian serikat pekerjanya 1000, kan harus antara serikat pekerja. Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, perwakilan serikat buruhnya siapa saja sih yang membuat perwakilan pembuatan pemufakatan tentang perjanjian kerja bersama? Nah, dalam satu perusahaan apabila terdapat satu serikat buruh saja, maka yang mewakili adalah serikat buruh tersebut ya.
yang berhak mewakili untuk membuat PKB adalah serikat dengan jumlah anggota prosentasenya 50/100 ini. 50/100 jangan di apa? Jangan setengahnya gitu ya, maksudnya ini kan bisa diaturkan setengah. Jadi kalau di rata-rata 50 dari 100 pekerja itu adalah anggota serikat buruh gitu ya kan. Misalnya ada 1000 karyawan di situ. Berarti paling enggak ya eh, 50 ya setengahnya dari 1000 ya berarti 500 gitu. Atau ada 100 pekerja, ada 100 pekerja di situ. Minimal yang harus menjadi perwakilan serikat buruh yang melakukan perjanjian kerja bersama adalah 50-nya itu anggota serikat kerja tersebut ya. Sisanya ya nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa, tapi minimal Anda punya 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 segitu, punya persentase segitu ya. Nggak harus setengah ya, tapi 50/100. Dan apabila tidak memenuhi angka 50/100, serikat buruh perlu mendapat dukungan 50/100 dari semua pekerja untuk melakukan perundingan. Apabila tetap tidak terpenuhi, serikat buruh bisa meminta dukungan kembali setelah 6 bulan. Ya, jadi misalnya anggota serikat buruhnya dikit nih, itu bisa cari dukungan juga, cari dukungan, pokoknya harus memenuhi angka 50/100 deh agar bisa memenuhi untuk berunding melakukan PKB. Nah, kemudian ini nih, misalnya satu perusahaan kok serikat buruhnya banyak, yang mewakili membuat PKB siapa? Ya, pertama ya, apabila terdapat lebih dari satu serikat pekerja yang mewakili, yang pertama adalah yang memiliki anggota lebih dari 50% anggota dari seluruh pekerja. Misalnya ada 1000 karyawannya, ada 1000. Ada 2 serikat buruh, yang satu anggotanya 400, yang satu 600. Yang bisa diajak buat PKB siapa? Yang 600 karena anggotanya lebih dari 50%. Nah, kemudian kalau misalnya serikat buruhnya nggak ada yang sampai 50%, itu gimana? Itu melakukan koalisi untuk mencapai lebih dari angka 50%. Misalnya ada 3 serikat buruh ya, ada 3 serikat buruh dalam satu perusahaan, dan kemudian jumlahnya seluruh pekerja ada 1000 ya. Misalnya serikat buruh A 400, serikat buruh B 300, serikat buruh C 300 juga. Nah, siapa yang diajak berunding kalau kemudian 3 serikat buruh tersebut anggotanya tidak ada yang 50% dari seluruh jumlah pekerja? Ya maka koalisi, salah satu bisa koalisi, misalnya A dan B ya, karena 400 anggotanya dan satunya 300, ya koalisi jadinya 700, kan lebih dari 50%. Itu yang diajak berunding. Dan kemudian apabila tidak memenuhi, serikat buruh dapat membentuk tim berunding dengan anggota yang proporsional antar serikat buruh. Jadi misalnya tetap kekeh nih nggak mau konsolidasi, tetap kekeh nggak mau koalisi, ya udah antar serikat buruh membuat tim berunding dengan anggota yang proporsional. Ini proporsional sebenarnya nggak diatur lebih dalam undang-undang. Proporsional maksudnya apa? Ya kira-kira bisa mewakili lah, representatif gitu ya. PKB berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama setahun dengan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja atau serikat buruh. Kemudian bisa di 2 tahun aja ya. Kemudian setelah itu perpanjang lagi dengan buat lagi perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian berlaku. Apabila perundingan tidak menemukan kesepakatan, maka PKB tetap berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya tetap kekeh 2021, misalnya perjanjiannya habis, gitu kan. Itu kalau tidak sepakat, maka PKB yang tetap berlaku adalah PKB yang tahun lalu. Dalam jangka waktu 1 tahun aja, ke 1 tahun habis, 3 bulan sebelum habis harus sudah berunding lagi. Nah, apa saja yang mau dimuat dalam perjanjian kerja bersama? Yaitu yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, apa saja, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, dan tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Jadi paling enggak 3 hal penting ya, tanda tangan pasti ya, yaitu hak dan kewajiban pengusaha apa saja, hak dan kewajiban serikat pekerja apa saja, dan jangka waktu dan tanggal mulai berlaku perjanjian kerja itu sampai kapan.
Dan sama dengan peraturan perusahaan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apabila bertentangan, maka statusnya batal demi hukum. Misalnya serikat buruh dan pengusaha sepakat, ya, karena misalnya perwakilannya curang gitu ya. Oke Pak, kita mau gaji di bawah UMR. Yang penting yang berunding di sini gajinya 3 kali UMR gitu. Itu batal demi hukum, nggak boleh seperti itu. Dan dalam hal perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja atau serikat buruh, berarti kan karena PKB harus dilakukan oleh serikat pekerja, maka diganti dengan peraturan perusahaan. Sama yang kita pelajari tadi tentang peraturan perusahaan. Kalau peraturan perusahaan itu dibuat oleh karyawan atau bukan serikat buruh, maka kalau perjanjian kerja bersama itu yang membuat adalah serikat buruh. Kalau kemudian serikat buruhnya nggak ada, misalnya bubar gitu ya, karena pentolannya misalnya resign atau kemana gitu, kan nggak ada serikat buruhnya lagi, berarti nanti diganti dengan peraturan perusahaan yang dalam undang-undang ini disebutkan ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Saya cari makna tidak boleh lebih rendah itu di penjelasan nggak ada, dan multitafsir juga ya, tidak boleh lebih rendah itu maksudnya apa? Apakah karena upahnya atau hak dan kewajibannya tidak boleh lebih rendah, atau jabatannya seperti apa, belum ada status yang jelas gitu ya. Dan ini yang terakhir, pengusaha atau serikat buruh bekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama dan memberitahukan kepada serikat buruh. Semua buruh yang ada harus diberitahukan perjanjian kerja bersama. Dan pengusaha wajib cetak dan bagikan naskah perjanjian kerja bersama pada setiap pekerja atau buruh atas biaya perusahaan. Yang terakhir, pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi pada intinya PKB itu dibentuk kalau ada serikat buruhnya. Karena syarat untuk membuat PKB itu harus ada serikat buruh. Kalau serikat buruhnya nggak ada, harus ada peraturan perusahaan. Jadi itu sebenarnya aturan teknis ya, untuk melindungi hak Anda ya, dan untuk melindungi hak pengusaha agar kedua-duanya memiliki kepentingannya sama-sama berjalan gitu ya. Adanya peraturan perusahaan dan adanya perjanjian kerja bersama gitu. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf agak cepat biar semua materinya tercover. Nanti saya akan share peraturan perundang-undangan, kalian bisa baca sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.